Ranti, gadis cantik dan cerdas lulusan cum laude dari universitas ternama, tampak memiliki segalanya. Kecantikan, prestasi, dan masa depan cerah. Namun hidupnya berubah ketika ia bertemu Wahyu, seorang pemulung muda yang sederhana namun memiliki semangat luar biasa dan hati yang tulus. Dunia mereka sangat berbeda. Namun dari percakapan-percakapan singkat yang tak sengaja berubah menjadi kebiasaan, tumbuhlah benih cinta. Ranti yang awalnya hanya tertarik pada kisah hidup Wahyu, mulai menemukan ketulusan yang tak pernah ia temui di lingkungan elitnya. Namun cinta mereka tak mudah. Bu Marni, ibu Ranti yang keras dan perfeksionis, menolak hubungan mereka mentah-mentah. Wahyu pun bertekad membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar pemulung. Ia membangun usaha daur ulang kecil-kecilan dengan dukungan diam-diam dari Ranti. Puncak konflik datang saat usaha Wahyu mulai sukses dan ia mendapat restu. Justru saat itu Ranti mengungkap rahasia besar. Ia bukan hanya gadis pintar dari keluarga berada. Ia pernah hidup dalam kemiskinan, dan pilihannya mencintai Wahyu bukan karena rasa iba, melainkan karena mereka sejatinya satu jiwa, satu perjuangan. Kini mereka bukan hanya pasangan, tapi mitra hidup dan bisnis yang siap menantang dunia. Hari itu hujan turun pelan-pelan, membasahi jalanan kecil yang sepi di pinggiran kota. Ranti baru saja keluar dari acara wisuda di universitas ternama, tempat ia menempuh pendidikan selama 4 tahun terakhir. Mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading, ia menyetir sendirian. Mobil sedan milik ayahnya tampak kontras di antara ganggang sempit yang ia lalui. Ia sedang mencari sesuatu, bukan toko, bukan rumah makan, bukan pula tempat selfie. Tapi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan, ketenangan. Setelah lulus cum laude dan menjadi kebanggaan keluarganya, justru Ranti merasa hampa. Ia merasa seperti boneka porselen yang dipajang, dipuji, tapi tak pernah benar-benar dimengerti. Brak, mobilnya tersendat. Mesin mati di tengah jalan becek yang hanya muat satu. Mobil, Ranti mengkernyit. Ia bukan ahli mesin. Bahkan membuka kap mobil saja ia tak yakin bisa. Ia keluar, melihat sekeliling. Sepi. Tak ada bengkel. Tak ada orang. Tiba-tiba dari arah belakang muncul suara roda gerobak. Suara logam bergesekan dengan jalanan basah. Ranti menoleh. Seorang pria muda, memakai kaos lusuh dan celana pendek, sedang mendorong gerobak penuh botol plastik dan kardus bekas. Di balik wajah yang sedikit kotor, ada sorot mata tajam namun lembut. "Mobilnya mogok, Mbak?" tanya pemuda itu. "Iya, aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba mati sendiri." Pemuda itu mendekat, melihat ke bagian depan mobil, lalu membuka kap mesin. "Nggak apa-apa kalau saya lihat bentar. Saya bukan montir sih, tapi sering bantuin orang kalau mogok di jalan," ujarnya. Ranti mengangguk pelan, setengah ragu, tapi mata lelaki itu terasa jujur. Beberapa menit berlalu, Ranti memperhatikan lelaki itu yang sibuk mengecek aki, menyentuh kabel-kabel, dan bahkan mengelap tangannya dengan kain lusuh dari sakunya. "Nah, coba Mbak nyalain sekarang," katanya, tersenyum. Ranti masuk ke mobil dan memutar kunci. Mesin menyala. "Wow, serius? Kamu bisa betulin mobil?" serunya. Kagum. Sedikit-sedikit. Dulu suka bantuin tetangga yang punya bengkel. Ranti turun, lalu mengulurkan tangan. "Namaku Ranti." "Makasih ya." "Nama saya Wahyu," jawabnya sambil tersenyum. Mereka berjabat tangan. Tangan Wahyu kasar, penuh bekas kerja keras. Tapi genggamannya hangat, sehangat mata yang tadi memandangnya tanpa rasa minder. Setelah itu mereka diam beberapa detik. Ranti memperhatikan Wahyu kembali mendorong gerobaknya, hendak berlalu. Tapi sebelum ia terlalu jauh, Ranti memanggil. "Wahyu," ia menoleh. "Kamu biasa lewat sini tiap hari?" "Ya, biasanya pagi dan sore." "Kenapa, Mbak?" Ranti tersenyum. "Aku cuma pengen ngobrol lagi, kalau nggak keberatan." Wahyu tampak sedikit bingung, tapi mengangguk. "Boleh aja." Hari itu, hujan pun reda perlahan. Tapi di hati Ranti, ada sesuatu yang mulai tumbuh.
Bukan hanya kekaguman pada pemuda yang membantu tanpa pamrih, tapi rasa penasaran, rasa hangat, dan mungkin secercah harapan bahwa hidup ini tidak harus selalu berada di jalan tol yang lancar dan mewah. Kadang, jalan becek dan sempit justru membawamu pada orang yang selama ini kamu cari. Sudah seminggu berlalu sejak pertemuan pertama Ranti dan Wahyu. Dan entah kenapa, tiap sore, tanpa direncanakan, mereka selalu bertemu di gang kecil itu. Ranti biasanya duduk di jok mobilnya, jendela terbuka, menunggu suara khas roda gerobak Wahyu. Kadang ia bawa roti, kadang air mineral dingin, kadang hanya senyum dan obrolan ringan. "Kenapa sih kamu selalu lewat sini?" tanya Ranti suatu sore, sambil menyodorkan sebotol teh dingin. Wahyu menerima dengan sopan. Karena di ujung sana ada rumah kosong, biasanya banyak kardus bekas yang bisa diambil. Lumayan buat nambahin berat gerobak. Ranti mengangguk. "Tiap hari kamu kerja kayak gini?" "Iya, pagi keliling ke pasar-pasar, siang istirahat sebentar, sore keliling lagi, malam baru ngumpulin dan hitung hasilnya." Ia tertawa kecil. "Kayak kuliah juga ya, pagi sampai malam. Bedanya, kamu dapat gelar, aku dapat kantong plastik," ujar Wahyu bercanda. Ranti tertawa. Ada kejujuran dalam cara Wahyu berbicara yang membuatnya nyaman. Tak ada basa-basi, tak ada topeng. Hari itu, Ranti membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. "Kamu sibuk nggak besok?" tanyanya hati-hati. "Kenapa?" "Temenin aku ke tempat pembuangan sampah yang kamu bilang kemarin. Aku pengen lihat, pengen ngerti, kerjaan kamu tuh kayak apa." Wahyu memandangnya sejenak. "Ngapain coba cewek cantik, lulusan cum laude, masuk ke tempat bau kayak gitu?" Ranti tersenyum. "Biar aku tahu dunia yang enggak pernah aku lihat, dan siapa tahu aku belajar sesuatu." Keesokan paginya, Ranti muncul di ujung gang. Tidak dengan mobil mewah, tapi naik ojek online, pakai jaket jeans dan celana hitam. Wajahnya polos, tanpa make-up. Wahyu mengerutkan kening. "Seriusan kamu datang? Kan udah janjian," sahut Ranti santai. Mereka berdua pun mulai berjalan bersama. Ranti ikut mendorong gerobak, meski sesekali harus berhenti karena bau menyengat. Di satu titik, Wahyu berhenti dan menunjuk ke tumpukan besar plastik dan kardus. "Nah, ini tempat biasa aku setorin barang. Yang ngelola namanya Pak Darman. Dia yang nimbang dan bayar per kilo." Ranti memperhatikan dengan saksama. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh plastik kotor. Tapi ia tidak mundur. "Gaji kamu cukup, Yu?" Wahyu menghela napas. "Kadang cukup, kadang enggak. Tergantung banyaknya barang. Tapi aku enggak ngeluh. Daripada nyolong atau minta-minta kan?" Ranti mengangguk. Ia benar-benar kagum. Setelah selesai menyetor, mereka duduk di warung kecil dekat tempat penimbangan. Ranti membeli 2 mangkok mie ayam dan 2 teh hangat. "Dulu kamu sekolah sampai mana, Yu?" tanya Ranti sambil menyeruput kuah. "SMP. Habis itu bantu ibu nyari uang. Bapak ninggal pas aku masih kecil." "Terus, nggak pengen lanjut sekolah?" "Pengen banget. Tapi, hidup kadang cuma ngasih kita pilihan antara kenyang atau mimpi. Aku pilih kenyang dulu," jawabnya pelan. Jawaban itu menusuk hati Ranti. Ia merasa begitu beruntung, tapi juga bersalah. Ia meraih tangan Wahyu perlahan. "Kalau ada cara buat kamu bisa sekolah lagi, meski cuma informal, kamu mau?" Wahyu terdiam. Mata mereka bertemu. "Kamu aneh," katanya akhirnya. Ranti tersenyum. "Memang, tapi aku suka jadi aneh." Mereka tertawa. Di tengah bau sampah, suara klakson, dan lalat-lalat nakal, 2 hati yang berbeda latar belakang mulai saling menyentuh. Perlahan, tapi pasti. Hari itu, bukan hanya barang bekas yang dikumpulkan, tapi juga harapan bahwa mungkin hidup tak sekeras yang mereka kira. Selama ada seseorang yang mau menggenggam tanganmu, bahkan di antara tumpukan sampah. Rumah Wahyu terletak di ujung gang sempit, berdinding papan triplek yang sudah memudar warnanya. Atapnya bocor di beberapa bagian, dan halaman depannya penuh dengan tumpukan botol plastik serta karung-karung bekas.
Tapi ada satu hal yang membuat rumah itu berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Suara tawa Ibu Wagini, Ibu Wahyu, yang selalu terdengar hangat setiap kali menyambut siapapun yang datang. Hari itu, Wahyu pulang dengan langkah sedikit lebih cepat dari biasanya. Di belakangnya, Ranti mengikuti dengan hati-hati, sedikit khawatir membuat kesan pertama yang salah. "Ibu, ini Ranti," ujar Wahyu begitu sampai di depan pintu. "Teman baru Wahyu." Ibu Wagini yang sedang duduk di atas tikar sambil memilah botol, mendongak. Wajahnya yang sudah keriput langsung tersenyum ramah. "Alhamdulillah, kamu bawa cewek ke rumah juga akhirnya," ucapnya sambil tertawa. Wahyu langsung tersedak oleh reaksinya, sementara Ranti hanya bisa tersenyum malu. "Maaf ya Bu, saya cuma numpang duduk sebentar," kata Ranti, menunduk sopan. "Jangan cuma duduk, harus makan juga. Wahyu, ambilin teh manis sama pisang goreng di dapur." Wahyu menurut dengan wajah pasrah, dan Ibu Wagini mulai mengajak Ranti ngobrol. Tak butuh waktu lama sebelum mereka tenggelam dalam obrolan yang hangat. Wahyu itu dari kecil udah keras kepala, tapi hatinya lembut. Nggak pernah mau nyusahin orang. Waktu bapaknya meninggal, dia masih SD. Dari situ dia mulai bantuin aku, ngumpulin botol, kardus, apa aja lah. Ranti mendengarkan dalam diam. Matanya sedikit berkaca-kaca mendengar kisah itu. "Aku cuma lulusan SD, Mbak. Tapi aku selalu bilang ke Wahyu, walaupun miskin, jangan pernah miskin akal. Jangan pernah minder. Lanjut, Bu." Wagini sambil tersenyum. Wahyu muncul membawa nampan berisi teh manis dan pisang goreng hangat. "Ini Ibu, kalau udah cerita masa kecilku, nggak bisa berhenti," keluh Wahyu setengah bercanda. "Karena kamu harus ingat, asalmu nak, supaya kamu nggak sombong kalau suatu hari kamu berhasil," jawab Bu Wagini, menepuk tangan anaknya dengan lembut. Ranti memandang keduanya. Ada cinta yang tulus dalam keluarga kecil ini. Meski miskin harta, mereka kaya kasih sayang. Ia diam-diam merasa iri. Hidupnya yang penuh fasilitas ternyata tak pernah memberinya momen hangat seperti ini. Setelah makan, Ranti berpamitan. "Terima kasih, Bu. Saya jadi banyak belajar hari ini," katanya tulus. "Datang lagi ya, Mbak Ranti. Jangan kapok sama rumah jelek begini," ucap Bu Wagini sambil menggenggam tangan Ranti erat. "Saya nggak lihat rumahnya, Bu. Saya lihat orang-orang hebat yang tinggal di dalamnya," jawab Ranti pelan. Senyumnya tulus. Di perjalanan pulang, Wahyu berjalan di samping Ranti tanpa berkata-kata untuk beberapa waktu. Lalu, ia akhirnya bertanya, "Kamu serius mau dekat sama orang kayak aku?" Ranti menoleh, menatap matanya. "Aku serius mau dekat sama orang yang jujur, kerja keras, dan nggak malu jadi dirinya sendiri. Dan itu kamu, Yu." Wahyu tersenyum. Itu mungkin kalimat paling indah yang pernah ia dengar sejak lama. Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, cinta mulai bertumbuh. Bukan cinta yang terburu-buru, tapi yang datang perlahan, lembut, nyata. Seperti senyum seorang ibu yang tak pernah hilang bahkan dalam kemiskinan. Hari-hari berlalu, dan kebersamaan antara Ranti dan Wahyu kian terasa akrab. Mereka tak pernah benar-benar mendefinisikan hubungan mereka, namun ada rasa yang tumbuh perlahan. Sesuatu yang tak mereka sebut cinta, tapi sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Setiap sore, selepas Wahyu menyetor barang daur ulang, mereka bertemu di gang kecil itu. Terkadang hanya duduk di bangku kayu sambil minum es teh. Kadang Ranti mengajak Wahyu jalan-jalan sebentar ke taman kota. Tak ada gengsi, tak ada pamer, hanya dua orang yang merasa nyaman dalam diam dan tawa kecil. Namun, tidak semua orang senang melihat kedekatan mereka. "Ran, kamu kenapa sih akhir-akhir ini susah diajak nongkrong?" tanya Rina, sahabat Ranti dari kampus. Suatu hari saat mereka sedang makan di sebuah kafe. "Aku lagi sibuk ngerjain ide bisnis daur ulang," jawab Ranti santai. "Lagi deket sama cowok yang kerja di bidang itu ya?" Rina menyipitkan mata curiga. Ranti hanya tersenyum. "Nggak mungkin banget kamu deket sama pemulung, misalnya," kata Rina tertawa kecil, seperti menganggapnya lelucon. Ranti meletakkan sendoknya perlahan. "Kenapa nggak mungkin?" tanyanya tenang.
namun sorot matanya tajam. Rina terdiam. Kalau dia jujur, kerja keras, dan punya mimpi, kenapa harus latar belakang yang dijadikan ukuran? Lanjut Ranti. Ran, kamu cantik, pintar, masa depanmu cerah. Kamu bisa dapet cowok jauh lebih berkelas. Dan mungkin cowok berkelas itu yang suka bohong, main perempuan, dan hanya pandai bicara, sahut Ranti lirih, mengenang mantan pacarnya dulu yang selingkuh, meski punya gelar panjang. Rina tak menjawab, ia tahu Ranti sudah bulat. Sementara itu, Wahyu juga mulai merasakan tekanan dari lingkungannya. Beberapa tukang sampah lain mulai menggoda. Wahyu, kamu nembak cewek kaya ya? Jangan lupa kita kalau udah naik mobil sendiri. Ledek Pak Tamin sambil tertawa. Jangan mimpi ketinggian, Yu. Cewek kota cuma mampir sebentar, habis itu pergi, timpal yang lain. Wahyu hanya tersenyum. Tapi dalam hati, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Apa benar Ranti bakal bertahan lama di sampingnya? Suatu malam, mereka duduk berdua di trotoar dekat jembatan kecil. Kota sudah mulai sunyi, hanya suara jangkrik dan kendaraan sesekali melintas. Ran, kata Wahyu, memecah keheningan. Kalau suatu hari kamu malu punya pacar pemulung, bilang aja, aku ngerti kok. Ranti menoleh cepat. Kamu pikir aku selama ini main-main, Yu? Enggak, kamu tahu enggak, kamu tuh orang pertama yang enggak pernah menilaiin aku dari penampilan. Kamu dengerin aku, kamu lihat aku sebagai manusia, bukan cuma mahasiswa pintar. Suara Ranti sedikit bergetar. Wahyu terdiam. Aku nggak pernah malu jalan sama kamu, makan di warung kecil, atau duduk di antara tumpukan botol. Yang bikin malu itu justru orang-orang yang ngerendahin orang lain hanya karena kerjaannya. Wahyu menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah merasa begitu dihargai dalam hidupnya. Aku belum punya apa-apa, Ran. Aku belum bisa kasih kamu kehidupan layak. Kamu udah kasih aku yang orang lain nggak bisa. Kejujuran. Dan malam itu, di bawah lampu jalan yang temaram, di tengah hiruk-pikuk dunia yang kadang tak adil, cinta mereka akhirnya menemukan nama. Bukan cinta yang indah karena harta atau gelar, tapi cinta yang tumbuh di antara tumpukan luka dan kerja keras, dibalut rasa hormat dan ketulusan. Mentari pagi menyelinap lewat celah-celah jendela rumah Wahyu yang sederhana. Seperti biasa, ia sudah bangun sejak subuh. Tapi pagi itu berbeda. Ia duduk di atas tikar, memandangi tumpukan kardus dan botol plastik yang semalam belum sempat ia sortir. Pikirannya melayang jauh, tidak seperti biasanya yang selalu tenang dan fokus. Aku nggak bisa selamanya kayak gini, gumamnya. Kalau aku mau dampingi Ranti, aku harus jadi lebih dari sekadar pemulung. Hari itu, ia bertemu Ranti di warung langganan mereka. Ranti datang dengan semangat yang tak biasa. Ia membawa map biru dan buku catatan penuh coretan. Yu, aku kepikiran sesuatu. Gimana kalau kita bikin bisnis kecil dari daur ulang ini? Katanya antusias. Wahyu mengerutkan kening. Bisnis? Iya. Bukan cuma jual barang bekas ke pengepul, tapi kita olah sendiri. Kita bisa bikin produk baru dari limbah, kayak pot tanaman, kursi dari botol plastik, atau tas dari bungkus kopi bekas. Banyak yang udah laku di pasaran. Wahyu menatapnya kagum. Ranti bukan hanya pintar, tapi juga punya hati yang peduli. Ia tidak hanya datang membawa cinta, tapi juga membawa masa depan. Tapi, modalnya dari mana, Ran? Aku ada tabungan sisa beasiswa dan hadiah kelulusan dari Mama. Aku rela pakai itu. Aku juga siap kerja keras, Yu. Kita kerjain bareng. Wahyu diam sejenak. Ia tahu tawaran itu bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang kepercayaan. Oke, kita coba, jawabnya akhirnya, dengan suara mantap. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang sibuk tapi menyenangkan. Mereka mencari tempat untuk mulai usaha, dan akhirnya menyewa lahan kecil kosong di dekat perkampungan. Wahyu mengumpulkan limbah dari beberapa pemulung yang ia kenal. Lalu Ranti mulai bereksperimen membuat barang-barang dari bahan bekas.
Dan badim di rumah, Wahyu, halaman penuh dengan potongan botol, gunting, lem, dan cat warna-warni. Ibu Wagini malah ikut membantu. Tangannya yang renta tak pernah berhenti menggunting atau mengelem. Kalau dulu aku bisa nyulam, sekarang aku bisa bantu bikin tas daur ulang juga, katanya sambil terkekeh. Mereka menamai usaha kecil itu Rawa Daur, singkatan dari Ranti dan Wahyu Daur Ulang. Nama yang sederhana, tapi penuh makna. Ranti mengurus akun media sosial, memotret hasil produk, dan memasarkan lewat Instagram. Tak disangka, responnya bagus. Banyak yang mulai tertarik dengan konsep ramah lingkungan mereka. Namun seiring dengan berkembangnya usaha, mulai muncul bisik-bisik yang menusuk hati. Ranti kasihan, lulusan cum laude kok jadi bisnis sampah, komentar salah satu tetangga, elit ibunya. Pasti cowoknya manfaatin dia. Bisik orang-orang yang iri. Di kampus, beberapa dosen dan alumni juga mulai mempertanyakan keputusan Ranti. Kamu serius menolak tawaran kerja di perusahaan multinasional demi bisnis limbah? Tanya Pak Yuda, dosen pembimbing skripsinya. Ranti hanya menjawab dengan senyum. Saya nggak menolak masa depan, Pak. Saya justru sedang membangunnya. Namun tekanan terbesar justru datang dari rumahnya sendiri. Suatu malam, ibunya, Bu Marni, memanggil Ranti ke ruang tengah. Di sana duduk pula Pak Rudi, sahabat bisnis keluarga yang selama ini menganggap Ranti seperti anak sendiri. Kamu sudah keterlaluan, Ranti. Suara Bu Marni terdengar dingin. Apa salahku, Ma? Tanya Ranti tenang, meski hatinya bergetar. Kamu menolak lamaran kerja dari perusahaan Pak Rudi, kamu menolak dikenalkan pada anaknya, dan sekarang kamu malah berbisnis dengan seorang pemulung? Wahyu bukan cuma pemulung, Ma. Dia pekerja keras, jujur, dan punya mimpi. Cinta nggak bisa bikin kamu hidup, Nak. Bu Marni membentak, matanya berkaca-kaca. Kamu punya masa depan cerah. Jangan buang semuanya hanya karena perasaan. Ranti terdiam, air matanya menetes. Tapi dalam hatinya, ia tahu apa yang ia perjuangkan bersama Wahyu jauh lebih besar dari sekadar cinta. Itu tentang martabat, tentang hidup yang ingin ia pilih sendiri. Malam itu, Ranti duduk di ruang kecil gudang Rawa Daur. Wahyu duduk di sampingnya, tak berkata-kata. Tapi genggaman tangannya erat. Kamu nyesel, Ran? Tanya Wahyu pelan. Enggak, jawab Ranti. Aku justru baru pertama kali merasa hidup. Mereka menatap langit malam yang penuh bintang. Di antara barang bekas dan bau cat yang menyengat, ada mimpi yang tumbuh. Mimpi yang lahir dari dua manusia yang percaya bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah takdir. Beberapa minggu setelah usaha Rawa Daur berjalan, segalanya tampak mulai stabil. Ranti dan Wahyu bahkan berhasil menjual produk mereka ke salah satu toko cenderamata eco-friendly di kota. Mereka mulai dipercaya, pelanggan berdatangan, pesanan bertambah, dan media lokal menyoroti usaha mereka sebagai inspirasi. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Sore itu, Ranti baru saja tiba di rumah ibunya. Bel pintu belum sempat ditekan, suara tinggi langsung memecah keheningan. Kamu masih main sama dia? Masih ngurusin bisnis kotor itu? Bu Marni berdiri di ambang pintu dengan wajah kecewa, hampir marah. Ma, cukup. Jangan rendahkan pekerjaan orang lain. Ranti, kamu itu anak tunggal, lulusan cum laude. Kamu bisa kerja di perusahaan besar, punya gaji puluhan juta. Tapi kamu malah pilih kotoran sampah dan laki-laki jalanan? Di mana akal sehat kamu? Aku pakai akal sehatku, Ma. Aku kerja keras. Aku bangun sesuatu dari nol. Aku nggak numpang nama besar siapa-siapa. Bu Marni menatap Ranti lama, kemudian berjalan masuk tanpa berkata apa-apa. Ranti menghela napas panjang. Di atas meja ternyata sudah ada tamu. Seorang pria muda berjas, duduk dengan senyum formal. Ini Rama, kata Bu Marni tanpa basa-basi. Anak dari partner bisnis Mama. Dia baru pulang dari Sydney. Salam kenal, Ranti, ucap pria itu Rama, mengulurkan tangan. Ranti hanya menjawab dengan anggukan singkat. Sengaja Mama undang dia ke sini. Siapa tahu kamu sadar bahwa kamu pantas bersama orang yang sepadan.
Ranti berdiri. Maaf, Ma. Aku sudah capek berpura-pura jadi anak yang ibu banggakan. Kalau ibu belum bisa terima Wahyu dan usahaku, lebih baik aku pulang ke rumah kontrakan saja. Wahyu menerima Ranti di ujung gang kecil dengan wajah cemas. Ranti memeluknya erat, menahan, tangis. Aku nggak kuat, Yu. Aku lelah dipaksa memilih antara cinta atau keluarga. Wahyu memandangi wajah Ranti yang lelah. Kalau kamu perlu waktu, aku bisa mundur. Aku nggak mau kamu kehilangan semuanya karena aku. Ranti menggeleng. Aku nggak kehilangan apa-apa, Yu. Justru dengan kamu, aku menemukan diriku sendiri. Tapi seberapa lama mereka bisa bertahan? Beberapa hari kemudian, masalah lain datang dari tempat yang tak disangka. Aris, salah satu karyawan di Rawa Daur, diketahui menjual produk daur ulang buatan mereka ke pengepul luar kota dengan harga murah tanpa sepengetahuan Ranti dan Wahyu. Saat ditegur, Aris malah menuduh Wahyu mengambil keuntungan pribadi dan menyembunyikan sebagian pemasukan. Gua tahu kok kalian tuh cuma mau ngumpulin duit buat nikah, bukan buat usaha, katanya lantang. Wahyu mengepalkan tangan, tapi Ranti menahannya. Kamu dipecat, Aris. Dan aku akan pastikan semua pengepul tahu kelakuanmu, ujar Ranti tegas. Tapi kerusakan sudah terjadi. Beberapa pengepul ragu untuk menerima barang dari Rawa Daur karena isu internal. Pesanan turun. Beberapa produk tak laku karena kesalahan distribusi. Di saat itulah Bu Marni kembali datang. Tapi kali ini tidak dengan amarah, melainkan sebuah tawaran. Kalau kamu tinggalkan Wahyu dan tutup bisnis itu, Mama akan bayar semua kerugianmu. Kamu bisa mulai dari awal, dengan hidup yang layak. Ranti terdiam lama. Hidup yang layak? Apa artinya? Lalu ia menatap Wahyu yang berdiri tak jauh di belakang ibunya, dengan baju lusuh, tangan penuh lem, tapi mata yang jujur. Ma, aku sudah punya hidup yang layak. Jawabnya pelan, aku hanya belum ibu anggap layak. Dan malam itu, Ranti memutuskan satu hal. Jika cinta harus berjuang lebih keras dari sekadar ucapan, maka ia siap berdiri di garis depan, bersama Wahyu, atau sendiri. Tapi dengan harga diri utuh. Namun, satu kejutan lagi belum datang. Malamnya, Wahyu membuka laci lamanya dan menemukan dokumen tua peninggalan almarhum ayahnya. Di dalamnya, ada surat dan catatan kecil tentang tanah kosong di daerah pinggiran yang ternyata belum dijual. Ran, sepertinya aku punya sesuatu. Tempat ini bisa jadi penyelamat kita. Mereka saling berpandangan dengan harapan baru di antara debu kekecewaan. Karena cinta yang diperjuangkan tidak pernah sia-sia, selama mereka masih berani bermimpi. Langit pagi mendung saat Wahyu dan Ranti mengunjungi tanah kosong yang tertulis dalam dokumen peninggalan almarhum ayah Wahyu. Lokasinya berada di pinggiran kota, tersembunyi di balik perkebunan tua, dipagari semak-semak liar dan pohon pisang yang tumbuh tak beraturan. Ini milik Bapak? Tanya Ranti tak percaya memandangi tanah lapang itu. Wahyu mengangguk. Aku kira sudah dijual dulu, tapi suratnya lengkap, masih atas nama beliau. Di tengah keterpurukan usaha mereka, penemuan itu seperti cahaya dari celah kecil. Wahyu langsung berpikir untuk menjadikan lahan ini sebagai tempat produksi baru Rawa Daur. Tapi tak lama setelah itu, muncul kabar buruk lain. Seorang pengusaha bernama Tegar, teman lama keluarga Bu Marni, mengklaim bahwa tanah itu adalah bagian dari proyek pembangunan miliknya dan bahwa ia sudah mengurus surat pelepasan lahan dengan tanda tangan palsu. Kalau kalian mau urus masalah ini, siap-siap masuk pengadilan, ujar seorang perantara dari pihak Tegar. Ranti menatap Wahyu. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menyala. Kita lawan. Kita bersihkan semua ini. Kita buktikan kalau tanah ini sah milik keluargamu. Di tengah kekacauan itu, Ranti mulai menyelidiki lebih jauh tentang masa lalu keluarganya. Ia membuka kembali berkas-berkas lama di rumah ibunya. Dengan sembunyi-sembunyi, tentu saja. Di dalam lemari tua yang jarang dibuka, ia menemukan sebuah koper kecil. Di dalamnya ada foto usang,
foto yang membuat napasnya tercekat. Seorang pria dengan baju buruh dan topi lusuh tersenyum memeluk anak kecil. Wajah pria itu terlalu mirip dengan Wahyu. Tangannya gemetar saat menemukan sebuah surat yang terlipat rapi. Untuk Marni, aku tahu kamu malu dengan aku yang hanya tukang kayu. Tapi anak kita harus tahu dari mana ia berasal. Jika suatu hari kamu berubah pikiran, beritahu dia bahwa ayahnya pernah membangun rumah ini dari tangannya sendiri. Darmawan, Ranti terduduk lemas. Ayah kandung Wahyu adalah Darmawan. Dan Darmawan adalah ayahnya juga. Itu berarti mereka saudara satu ayah. Malamnya, Ranti mendatangi Wahyu dalam keadaan kalut. Mereka duduk di tangga gudang berhadapan dalam diam yang menyesakkan. "Yu, aku harus bilang sesuatu," ucap Ranti lirih. Wahyu menoleh, matanya penuh tanya. "Aku nemu surat dari almarhum ayahmu. Ternyata, Mama dulu pernah menjalin hubungan dengan beliau sebelum menikah dengan papa angkatku." Wahyu membisu. "Kalau semua itu benar, bisa jadi kita..." "Saudara," Wahyu menyelesaikan kalimatnya, suaranya pelan. Ranti mengangguk pelan. Air matanya tumpah. "Aku nggak tahu harus gimana, Yu." Wahyu menatap jauh ke depan. Malam itu terasa panjang dan menggantung. Keesokan harinya, Ranti menghadapi ibunya. Kali ini bukan dengan emosi, tapi dengan keingintahuan yang dalam. "Ma, siapa sebenarnya ayah kandungku?" Bu Marni menunduk. Butuh waktu lama sebelum ia menjawab. "Darmawan. Jadi aku anaknya." Bu Marni mengangguk pelan. "Aku hamil sebelum menikah. Waktu itu, aku malu. Keluarga besar kita memaksaku menikah dengan laki-laki kaya agar menutup aib. Tapi aku nggak pernah berhenti menyesal, Ran." Ranti menangis. "Kenapa baru sekarang Mama cerita?" "Karena kamu bahagia dengan hidupmu, dan aku takut semua hancur karena masa lalu." Sementara itu, Wahyu mengunjungi makam ayahnya. Ia duduk diam di sana, menatap batu nisan sambil menggenggam surat tua dari Ranti. "Pak, jadi Ranti, adik, aku Henning." Angin sore menghembus dedaunan. "Tapi Pak, kalau benar begitu, kenapa tak pernah Bapak cerita? Atau apakah semua ini hanya salah paham?" Beberapa hari kemudian, kabar baru datang. Pak Rohim, sahabat lama ayah Wahyu yang juga saksi dalam kepemilikan tanah, datang membawa kabar mengejutkan. Darmawan memang punya anak perempuan dari Bu Marni. Tapi waktu itu, Bu Marni keguguran. Semua orang tahu. "Aku yakin Ranti bukan anak Darmawan." Wahyu terhenyak. "Apa? Bapakmu sering menangis soal itu." Dia bilang, satu-satunya penyesalan hidupnya adalah kehilangan bayi perempuan itu. "Jadi, Ranti bukan adik kamu." Wahyu segera menemui Ranti yang masih dalam kebingungan dan luka. "Ran, kamu bukan adikku," serunya, napas terengah. "Apa?" Pak Rohim bilang, "Bayi itu nggak pernah lahir. Kamu bukan anak kandung ayahku." Ranti menatap Wahyu, air matanya jatuh. "Satu-satu, berarti kita bisa tetap bersama?" Wahyu hanya mengangguk pelan. Lalu mereka saling memeluk, di tengah tumpukan barang daur ulang, di antara bau cat dan botol plastik, di tempat yang tidak mewah, tapi penuh harapan. Namun, satu masalah besar belum selesai. Pengusaha Tegar masih berusaha merebut tanah milik Wahyu. Dan untuk melindungi warisan sang ayah, mereka harus menghadapi pertempuran terakhir, yang bukan hanya tentang legalitas, tapi juga tentang keberanian mempertahankan harga diri. Hari itu, langit terasa berat, seolah ikut menanggung beban yang ada di hati Wahyu dan Ranti. Sejak kabar tentang tanah warisan itu terungkap, hidup mereka seolah dipenuhi dengan teka-teki dan kejutan. Beberapa menyakitkan, beberapa menyelamatkan. Tapi, satu hal pasti, mereka belum bisa tenang sebelum menyelesaikan satu urusan terakhir, pengusaha Tegar dan perebutan tanah. Wahyu dan Ranti duduk berhadapan dengan seorang pengacara muda di kantor hukum kecil dekat alun-alun kota.
Keringat dingin membasahi punggung Wahyu saat ia menyerahkan semua dokumen lama milik almarhum ayahnya. "Saya akan bantu semampu saya," ujar pengacara itu. "Tapi kalian harus siap. Orang seperti Tegar punya koneksi dan kekuatan hukum. Ini bukan pertarungan mudah." Wahyu menggenggam tangan Ranti. "Yang penting kita nggak diam, Mas. Kita lawan, walaupun kecil." Beberapa hari kemudian, kasus itu mencuat ke media sosial. Ranti, yang pernah aktif di dunia kampus dan organisasi, menggunakan jejaring lamanya untuk menyebarkan cerita mereka. Bagaimana seorang pemulung dan wanita lulusan cum laude berjuang menyelamatkan warisan yang seharusnya menjadi pondasi masa depan. Satu demi satu, netizen mulai merespons. Berita tentang pengusaha yang mencaplok tanah rakyat bukan hal baru, tapi kali ini berbeda. Ada wajah, ada cerita, dan ada cinta di baliknya. Beberapa jurnalis lokal mulai meliput. Dan itulah saat Tegar mulai panik. Tegar datang bersama 2 pengawal ke lokasi rawa daur. Ia mengetuk meja dengan kasar. "Kalian pikir bisa menang cuma dengan main media? Kalian bukan siapa-siapa." Wahyu berdiri. "Kami memang bukan siapa-siapa, tapi kami punya hak, dan kami nggak akan diam." Ranti menatapnya. Dadanya bergetar, bukan karena takut tapi bangga. Pria yang dulu ia kenal sebagai pemulung kini berdiri seperti seorang pejuang. "Kalian ini cuma buang waktu. Kalian kira idealisme bisa ngalahin uang?" "Tegar!" suara lantang memotong. Ternyata Bu Marni datang. Tanpa undangan, tanpa aba-aba, ia berjalan pelan ke arah mereka. Semua mata menatapnya. "Berhenti memaksa, Teg. Aku tahu tanah itu memang milik almarhum Darmawan. Dan aku tahu kamu pernah bekerja sama dengan ayahnya Wahyu dulu, sebelum kau khianati dia." Tegar menegang. "Kau pikir aku nggak tahu surat palsu yang kau pakai? Jangan paksa aku buka semua di media." Setelah kepergian Tegar, Wahyu memandang Bu Marni dengan tatapan campur aduk. "Kenapa ibu bantu kami?" Bu Marni menatap Ranti lama, lalu berkata pelan, "Karena mungkin untuk pertama kalinya, aku melihat kamu bahagia bukan karena materi." Air mata mengalir di pipi Ranti. Pelan, ia memeluk ibunya. Tak sepenuhnya hangat, tapi cukup untuk menyiratkan awal dari sesuatu yang baru, pengampunan. Dengan bukti-bukti baru dan kesaksian dari Bu Marni, pengadilan akhirnya menetapkan bahwa tanah seluas 800 meter persegi itu adalah milik keluarga Darmawan. Tegar tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya mundur dengan diam. Hari kemenangan itu bukan hari penuh pesta, tapi lebih seperti pagi yang tenang setelah badai besar. Ranti dan Wahyu duduk berdua di atas batu besar, menghadap ke lahan kosong yang kini sah milik mereka. "Tempat ini akan jadi tempat kita membangun ulang segalanya, ya?" ucap Ranti pelan. Wahyu tersenyum. "Dari sisa luka, kita bentuk harapan baru." Malamnya, Wahyu menyalakan lampu kecil di atas meja. Ia mengeluarkan sketsa kasar desain tempat pengolahan daur ulang yang lebih rapi dan sistematis. "Aku mau bikin tempat ini bukan cuma buat bisnis, Ran, tapi buat orang-orang seperti aku dulu, yang diremehkan, yang nggak punya kesempatan." Ranti menatapnya dengan mata penuh rasa cinta. "Dan aku akan jadi mitra kamu, bukan cuma istri." Wahyu tersenyum, lalu menggenggam tangan Ranti erat. "Berarti kamu siap jatuh bangun bareng aku?" "Sudah, siap sejak aku jatuh cinta sama kamu." Namun, cerita mereka belum sepenuhnya selesai. Karena ternyata, di balik semua perjuangan itu, ada satu surat lagi yang belum dibuka. Surat terakhir dari Darmawan yang ditemukan di balik papan lantai rumah lama mereka. Surat itu berisi pesan dan petunjuk tentang simpanan terakhir yang pernah ditinggalkan sang ayah, uang hasil kerja keras bertahun-tahun yang belum pernah diambil. Simpanan itu bisa menjadi modal besar untuk impian mereka, dan itulah awal dari bab baru yang akan mengubah segalanya. Sekali lagi, pagi itu, cahaya matahari menembus sela-sela dinding kayu rumah Wahyu. Ranti yang sedang membersihkan ruang belakang tak sengaja menginjak lantai kayu yang terasa kopong. Ia berjongkok, mengetuk-ngetuk bagian tersebut. "Yu, sini deh," panggilnya.
curiga. Wahyu datang dengan obeng dan palu. Setelah membongkar 2 papan yang mulai lapuk, mereka menemukan sebuah kaleng bekas susu yang berdebu, tersembunyi di antara balok kayu tua. Dengan hati-hati, Wahyu membukanya. Di dalamnya, tumpukan kertas lusuh yang ternyata adalah buku tabungan, surat keterangan deposito, dan secarik surat tangan. Untuk anakku yang kelak akan menemukan ini, ayah tidak bisa memberi warisan emas, hanya jerih payah hasil kerja puluhan tahun. Aku menabung sedikit demi sedikit. Gunakan ini bukan untuk kemewahan, tapi untuk masa depan yang bermanfaat. Dengan cinta, ayahmu, Darmawan. Ranti menatap Wahyu. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan cuma harta. Ini amanah. Wahyu segera membawa buku tabungan itu ke bank. Petugas di sana sempat kaget. Meski sudah lama tidak aktif, rekening itu masih tercatat dan terverifikasi sebagai milik Darmawan. Nominalnya membuat Wahyu terpaku, sekitar 280 juta rupiah. Uang itu cukup untuk membangun fasilitas pengolahan daur ulang berskala kecil menengah. Cukup untuk menggaji 3-5 orang pegawai. Cukup untuk membuat mimpi mereka benar-benar lepas landas. Namun keputusan besar harus diambil. Bu Marni, yang selama ini sudah mulai melembut, menyarankan agar uang itu dipakai untuk kehidupan pribadi Ranti dan Wahyu. Gunakan buat rumah atau modal nikah. Jangan terlalu muluk dulu, ucapnya lembut. Tapi Wahyu dan Ranti justru diam sejenak, lalu saling pandang. "Ma," ujar Ranti dengan senyum lembut. "Kami akan tetap nikah, tapi uang ini harus bermanfaat lebih luas. Bapak Wahyu ninggalin ini bukan cuma buat keluarga, tapi buat masa depan yang lebih besar." Bu Marni sempat tak percaya. "Kalian yakin?" "Kami mau bangun rumah, Ma. Tapi bukan rumah pribadi. Rumah untuk semua orang yang pernah diremehkan. Karena pekerjaan mereka," jawab Wahyu. 2 bulan kemudian, bangunan sederhana berdiri di atas lahan warisan Darmawan. Diberi nama Rumah Rawa Daur Harapan. Tempat itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampah daur ulang, tapi juga menjadi pusat pelatihan kerja bagi pemulung dan pengangguran muda. Di dalamnya, ada ruang belajar, dapur umum, dan tempat ibadah kecil. Semua hasil dari gotong royong warga dan sisa dana warisan. Wahyu kini bukan lagi pemulung, tapi pemilik usaha sosial yang memberi lapangan kerja. Dan Ranti? Ia jadi manajer pengelolaan dan pelatihan. Hubungan mereka tak lagi tentang sekadar cinta 2 insan, tapi tentang menyatukan cita-cita dan memerdekakan banyak hati. Suatu sore, Ranti menulis di buku hariannya, "Aku dulu malu punya somani masa lalu yang miskin. Tapi sekarang, aku bangga, karena justru dari kemiskinan, aku belajar menghargai setiap detik dan setiap orang. Wahyu bukan menyelamatkanku dari hidup ini, tapi dia mengajarkanku cara mencintainya sepenuhnya." Beberapa hari menjelang peresmian Rumah Rawa Daur Harapan, mereka menerima kunjungan mendadak dari seorang pria tua. Namanya Pak Sugito, teman lama almarhum Darmawan dari Surabaya. "Aku datang untuk menyerahkan satu lagi warisan kecil," ujarnya. Ia mengeluarkan flash disk dan sebuah buku catatan kulit tua. Ini catatan rencana bisnis dan mimpinya Darmawan, yang belum sempat ia wujudkan. Katanya, kalau kelak anaknya tumbuh jadi orang baik, berikan ini. Wahyu dan Ranti menangis. Rasanya seperti ayah Wahyu kembali hadir, membimbing langkah mereka dari balik langit. Malam itu, Ranti dan Wahyu duduk di teras bangunan baru. Hujan turun pelan, menciptakan suara lembut yang mendamaikan. "Aku nggak nyangka semua ini bisa kejadian," ucap Wahyu. "Aku juga," jawab Ranti. "Kita cuma 2 orang dengan masa lalu yang remuk, tapi kita bisa membangun masa depan yang utuh." Wahyu menatap langit, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Pak." Dan di bawah guyuran hujan itu, mereka saling menggenggam tangan. Tak sekadar sebagai pasangan kekasih, tapi sebagai 2 jiwa yang berhasil menambal luka dan mengubahnya, menjadi cahaya bagi banyak orang. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan, sementara matahari perlahan-lahan naik dari balik bukit. Di halaman depan, Rumah Rawa Daur Harapan
Tenda-tenda kecil berwarna putih sudah berdiri rapi, dihiasi pita-pita sederhana berwarna biru dan putih. Tidak ada kemewahan, hanya kehangatan yang terpancar dari senyum-senyum tulus. Hari itu adalah hari yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Hari pernikahan Ranti dan Wahyu. "Mas, rapiin dasinya, deh," kata Ranti dari balik tirai. Ruangan pengantin, Wahyu yang sedang gugup hanya tertawa kecil. "Aku bahkan belum tahu cara masang dasi dengan benar." Ranti menyibakkan tirai, muncul dengan senyum dan tatapan hangat. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, rambut disanggul rapi dengan hiasan bunga melati. Bukan gaun mahal seperti pengantin pada umumnya, tapi aura ketulusan yang membuat semua mata tak bisa lepas darinya. Dengan cekatan, Ranti membetulkan dasi hitam di leher Wahyu. Ia tersenyum lalu berbisik, "Kita udah sejauh ini, ya. Dulu kamu malu ngakuin aku di depan orang-orang," balas Wahyu, menggoda. Ranti menunduk sambil tertawa kecil. "Dulu aku bodoh. Sekarang aku bersyukur karena Tuhan bawa aku jatuh ke peluk orang yang paling tepat." Acara akad nikah berlangsung. Dengan penuh haru, warga sekitar, para pekerja daur ulang, bahkan mahasiswa dan dosen dari kampus lama Ranti ikut hadir. Beberapa dari mereka tak percaya bahwa perempuan lulusan cum laude itu kini berdampingan dengan seorang pria sederhana yang dulunya pemulung. Namun mereka semua bisa merasakan bahwa ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang perjuangan. Tentang dua orang yang memilih untuk tumbuh, bukan lari. Tentang dua hati yang tak saling menyelamatkan, tapi saling menguatkan. Setelah akad, acara makan bersama dilakukan secara prasmanan. Tidak ada catering mewah. Warga sekitar masak bersama. Dari nasi liwet, ayam goreng, hingga sambal terasi. Suasana seperti hajatan desa yang akrab dan riang. Di salah satu sudut, seorang anak kecil bertanya polos pada ibunya, "Bu, itu Mbak Ranti yang dulu suka naik mobil?" "Iya, nak. Tapi sekarang dia lebih suka naik sepeda motor sama Mas Wahyu," jawab sang ibu, tertawa. Sore hari, Ranti dan Wahyu berjalan menyusuri halaman belakang bangunan mereka. Di sana tertulis sebuah papan kayu bertuliskan, "Tempat ini dibangun dari cinta, kerja keras, dan harapan." Bukan untuk dikenang, tapi untuk terus dilanjutkan oleh siapapun yang percaya bahwa perubahan itu mungkin. Ranti menyandarkan kepala di bahu Wahyu. "Kita udah sampai di titik ini, Mas. Tapi aku tahu, perjuangan baru mulai." Wahyu mengangguk. "Aku nggak takut capek kalau bareng kamu." Ranti memejamkan mata, seolah menyesap ketenangan sore itu. "Kalau nanti kita punya anak," ucapnya pelan, "aku mau mereka tahu bahwa ayahnya dulu pemulung, dan ibunya dulu hampir menyerah karena malu pada kenyataan. Tapi cinta dan keberanian menyatukan kita." Wahyu menggenggam tangannya erat. "Dan kita akan ngajarin mereka untuk jadi manusia yang gak gampang menyerah. Manusia yang tahu bahwa kebahagiaan bukan soal kaya atau miskin, tapi tentang makna." Beberapa tahun kemudian, Rumah Daur Harapan kini telah memiliki 2 cabang di daerah sekitar. Ranti dan Wahyu memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Harapan Dharma untuk mengenang nama ayah Wahyu dan makna besar yang mereka perjuangkan. Bukan hanya tempat, usaha, Rumah Daur Harapan telah menjelma menjadi gerakan sosial kecil yang menginspirasi banyak kalangan, terutama generasi muda yang terjebak stigma sosial. Di sebuah seminar, Ranti diundang sebagai pembicara. Saat ditanya bagaimana ia bisa bertahan, menjalani kehidupan yang sangat kontras dari masa kuliahnya dulu, ia tersenyum dan menjawab, "Saya tidak bertahan. Saya justru hidup untuk pertama kalinya saat saya berhenti mengejar validasi dan mulai membangun kehidupan yang punya arti." Malam itu, setelah semua kesibukan selesai, Wahyu dan Ranti duduk di teras rumah mereka. Anak mereka tidur pulas di dalam langit bertabur bintang. Angin membawa suara jangkrik yang akrab. Wahyu menyender ke dinding dan berkata, "Kita berhasil ya, Ran." Ranti tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Belum selesai, Mas. Tapi kita sudah sangat jauh dari tempat kita mulai. Dan aku nggak mau hidup yang lain, selain hidup yang seperti ini, bersamamu." Dan dalam sunyi yang tenang itu, 2 orang yang dulu datang dari luka,
kini membungkusnya dengan cinta. Mereka tahu bahwa masa depan tidak menjanjikan jalan mulus, tapi mereka tak lagi takut karena mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati, bila dirawat dengan keberanian dan ketulusan, akan bertumbuh menjadi harapan yang abadi.